Psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan lewat keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Adapun menurut Lewis, bahwa psikoterapi itu adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan untuk menghilangkan, mengubah atau menemukan gejala-gejala yang ada, memperbaiki tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Selain itu, psikoterapi juga berkembang dalam dunia Islam, di mana pengobatan dan penyembuhan penyakit baik mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, yang dimaksud psikoterapi Islam adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis secara Islami dengan tujuan membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosi. Adapun objek dari psikoterapi Islam adalah mental, spiritual atau keagamaan, moral atau akhlak, dan fisik. Metode yang dilakukan psikoterapi Islam. Yang pertama ada metode ilmiah. Metode ini sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan untuk membuktikan suatu kebenaran dan hipotesa-hipotesa, maka dibutuhkan penelitian secara empiris di lapangan dan untuk mencapai kesempurnaan paling tidak mendekati kesempurnaan untuk penelitian dan hipotesa tersebut. Metode yang kedua ada metode keyakinan. Metode ini berdasarkan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang peneliti. Metode berikutnya adalah metode otoritas, yaitu hak tinggi atas suatu keahlian. Ketika seorang psikoterapis memiliki otoritas, maka akan sangat membantu untuk bisa mempercepat penyembuhan atas suatu penyakit mental yang dialami oleh seseorang. Metode berikutnya adalah metode intuisi, yaitu metode yang berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah. Metode ini sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan mereka memiliki pandangan batin yang tajam serta tersingkapnya alam kegaiban. Metodologi tasawuf adalah suatu metode peleburan diri dari sifat-sifat, karakter-karakter, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak dan tuntutan Tuhan. Yang pertama ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan dengan mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang akan dapat terhindar dari hal-hal, keadaan, atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, spiritual, atau moralnya. Adapun fungsi yang kedua adalah fungsi penyembuhan atau perawatan. Psikoterapi Islam akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan, dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya kepada gangguan spiritual kejiwaan, seperti dengan berzikir, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, dengan berpuasa, akal pikiran, hati nurani, jiwa, mental menjadi suci dan bersih, dengan sholat dan membaca sholawat Nabi, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, Iblis, dan sebagainya. Berikutnya adalah fungsi pensucian dan pembersihan. Psikoterapi Islam melakukan upaya pensucian diri dari bekasan-bekasan dosa dan kedurhakaan dengan pensucian najis atau istinja, pensucian yang kotor atau mandi, pensucian yang bersih atau wudhu, pensucian yang suci atau fitri atau sholat tobat, dan pensucian yang maha suci atau zikrullah, mentauhidkan Allah. Adapun manfaat dari psikoterapi Islam menurut buku ini, yang pertama untuk penyembuhan penyakit mental, yang kedua untuk membantu klien dalam memahami dirinya, yang ketiga untuk membantu mendiagnosis, yang ketiga untuk membantu mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi atau penyakit mental, yang keempat membantu penderita menentukan langkah-langkah praktis dan yang keempat membantu penderita
Yang keempat, membantu penderita menentukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan terapinya. Yang kelima, membantu klien dalam memperbaiki hubungan. Yang kelima, membantu klien dalam memperbaiki hubungannya baik dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya. Dan dari buku ini adalah buku ini memiliki kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang awam, sehingga apa yang dimaksudkan oleh buku ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar oleh para pembaca. Kekurangan dari buku ini adalah kurangnya contoh-contoh nyata yang ada di kehidupan bermasyarakat agar pembaca bisa relate dan bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.